Oke, ini sudah jam 9.30. Jadi yang mungkin belum absen nanti belakang ya. 5 menit sebelum kita berakhir ya. Untuk sementara saya stop sharing dulu ya untuk absensinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, clear ya. Oke. Oke, baik. Pertama, selamat datang di kuliah Fisika Dasar 2 ya. Ini kelas ke-7 ya dari 8 kelas yang ada untuk apa namanya SEMIPA ini ya gitu. Oke ya, kalau nama Anda sudah tahu lah ya di si master sudah ada. Oke, nanti kita langsung saya presentasi saja dulu ya di kuliah kita. Oke, kita berarti share lagi. Sudah terlihat? PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke. Oke, baik. Oke, jadi ini kuliah Fisika Dasar 2 ya. MFF 1012. Kita ada 3 SKS ya. Jadi dosennya 2 orang ya. Jadi ada saya dan Pak Ahmad. Saya sebelum UTS dan nanti Pak Ahmad setelah UTS ya, gitu. Nah, kontrak kuliah kita itu tugas nanti ada PR biasanya, kalau kuis biasanya kalau kita luring gitu di kelas biasanya ada kuis, tapi karena ya di masa pandemi ini banyak kompensasi untuk Anda ya. Jadi biasanya tidak ada kuis, tapi kita ada tugas PR saja ya. Jadi biasanya ya seminggu sekali lah gitu. Jadi kalau kita pertemuannya itu 7 kali nih, berarti ada 7 PR ya. Ya minimal maksimal 7 PR lah. Minimalnya 5 gitu ya. Kenapa gitu? Ya biar ada tugas untuk grader ya. Oke, kemudian kontrak kuliah kita juga nanti nilai sebelum UTS dan setelah UTS itu bobotnya sama. Jadi saya misalnya kalau di sebelum UTS Anda nilainya 100, kemudian setelah UTS itu 100, berarti nanti 100 tambah 100 bagi 2, tuh segitu aja gampang ya. Jadi bobotnya sama gitu. Nah yang jelas tolong tugas-tugas itu dikerjakan ya, karena nanti tugas biasanya membantu untuk apa namanya, kalau nilainya misalnya di bawah standar dan sebagainya lah ya, untuk membantu Anda gitu ya. Oke, apapun apa namanya, kalau ada yang ingin Anda konsultasikan silakan, ini ada email saya atau nanti lewat WA group juga ya. Jadi kalau yang belum masuk ke WA group ya tolong nanti Anda masuk ya biar nanti mudah komunikasi. Baik. Cek lagi, suara saya masih kedengar? Halo? Kedengar, Pak. Oke. Kenapa saya cek? Karena kadang-kadang tiba-tiba saya sudah keluar ngomong terus setengah jam ternyata Anda nggak dengar. Anda juga nggak kontak saya, akhirnya setengah jam saya ngomong sendiri ya, padahal nggak ada yang dengerin gitu. Nah itu juga ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya slide-nya nggak muncul atau suara saya hilang, Anda cepat nge-WA saya ya gitu. Kalau WA biasanya masih hidup ya gitu. Jadi ngasih tahu gitu. Atau kadang-kadang saya juga cek ya. Baik, kemudian topik pembahasan fisika dasar 2 itu seperti ini, lihat ya. Jadi ada sebelum UTS ini ada 7 topik, nanti setelah UTS juga 7 topik ya. Jadi topik sebelum UTS ini ujian tengah semester itu ada elektrostatika 1, elektrostatika 2, elektrostatika 3 ya, kemudian ada listrik dinamis 1, 2, kemudian kemagnetan 1 dan kemagnetan 2 gitu. Jadi sebelum UTS itu sampai rangkaian RLC ya gitu. Nah, jadi
nanti itu PowerPoint saya juga akan kan ada PowerPoint bersama ya. Tapi karena saya lebih suka PowerPoint bikinan saya, ya saya tampilkan yang bikinan saya sendiri gitu. Tapi sebetulnya ada PowerPoint bersamanya. Nanti saya taruh juga di Google Classroom ya. Jadi itu tolong Anda baca juga ya gitu. Tapi karena saya lebih suka bikinan saya sendiri kan lebih enak gitu, maka saya pakai yang saya gitu. Walaupun nanti yang bikinan bersama juga ada nanti Anda silahkan dilihat ya. Biasanya jauh lebih sederhana begitu. Oke, kemudian ini bahan acuan wajibnya Anda ya, artinya wajib itu harus ya nggak harus juga. Ya harus Anda baca gitu ya, harus Anda baca ya. Kalau nggak baca terus apa lagi ya. Nah, jadi Halliday Resnick ya, Fundamental of Physics edisi ke-11 ya, tahun 2018 ya gitu. Ini buku ini cukup komplit ya. Dan sudah saya upload juga e-booknya di Google Class ya gitu. Jadi Anda sudah nggak usah beli ya, nggak usah di print juga karena tebal sekali ya. Toh nggak dibawa-bawa kan, yang penting dibaca aja gitu. Kecuali kalau untuk bantal gitu, kalau kurang tinggi ya boleh lah gitu ya. Jadi ya itu buku cukup tebal gitu loh. Ada sih buku lainnya, ada Tifler, ada Shareway. Tapi baca buku ini sampai hatam aja udah bagus Anda ya. Saya sendiri nggak hatam-hatam ya. Paling hatam judul itu ya. Gitu. Oh ini gitu. Kalau sampai tuntas sih saya sendiri biasanya satu halaman ketiduran mulu ya, terlalu panjang lebar kan gitu. Jadi silakan, tapi ini buku wajibnya ya. Artinya wajib itu ya harus Anda pelajari gitu loh ya. Tapi sekali lagi kita bukan nyuruh ya, tapi bukan istilah wajib itu terus yang kalau nggak melakukan dosa itu nggak juga. Ya artinya buku acuan kita lah ya, itu buku Halliday Resnick gitu, sebagai kitab utama kita gitu. Kalau Anda mau pakai primbon lain juga boleh lah, yang penting bisa jawab aja pas ujian ya gitu. Oke ya. Gitu. Baik, nah ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjutkan nih? Halo? Ini saya nggak bisa lihat Anda ini. Halo? Belum, Pak. Belum? Oke. Sorry saya tanya karena saya nggak bisa lihat Anda nih. Jadi saya penuh full dengan slide-nya saya Belum, gitu. Pak. Oke. Oke, kalau ya karena memang mau tanya apa ya, pokoknya ya ngikut aja gitu ya. Oke, di dunia fisika 1 yang Anda sudah lulus kemarin ya, daring juga kan nih. Kalau di dunia 1 itu materi, kemudian interaksi dan lintasannya biasanya ada geometrinya ya. Gayanya biasanya gaya Newton ya kan. Di situ ada M kali A ya kan gitu. Jadi kalau ada dua objek nih berinteraksi misalnya ya karena benda kemudian dikasih gaya, kemudian bergerak, kemudian Anda cari kecepatannya kan gitu, kemudian momentumnya dan seterusnya ya gitu. Yang jelas masanya gitu. Benda itu punya ciri intrinsik masanya kan gitu. Itu materinya kan gitu. Kemudian gayanya di situ ada gaya gravitasi, ada gaya gesek, gaya normal ya kan kayak gitu ya. Kalau benda misalnya diletakkan di meja, kemudian nanti ada gaya interaksi antara gravitasi, kemudian ada juga nanti gaya reaksinya yaitu gaya normal ya seperti itu ya kan. Kemudian ada gaya gesek, tegangan, nah satuannya Newton kan biasanya gitu. Kemudian kalau ruang dan waktu ya, jadi biasanya dalam ruang 3 dimensi ya kan, X, Y, Z gitu. Dan ruangnya biasa disebut ruang Euclidean ya kan gitu. Dan kemudian kecepatannya itu biasanya ya di bawah kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya itu kan 3 kali 10 pekat Laskon ya kan. Kalau Anda bergerak ya di bawah itulah ya gitu.
Kalau Anda lebih cepat dari itu, berarti Anda kayak malaikat ya gitu. Enggak lah ya. Jadi dia selalu di bawah ya 340 meter per sekon lah ya, di bawah kecepatan udara gitu. Kalau Anda ingin melawan udara pun ya susah ya. Kecepatan bunyi maksud saya, kecepatan bunyi di udara gitu ya. Kan itu sekitar 340 meter per sekon. Anda lebih rendah lagi ya gitu. Jadi memang di fisika dasar 1 itu real ya, bahwa objek-objek nyata gitu ya, hukumnya Newton, materinya bisa dipegang kan seperti itu, kecepatannya lambat ya kan. Oke, nah kalau di dunia fisika 2 ini agak sedikit abstrak ya kan gitu. Objeknya biasanya kecil ya kan gitu. Kadang-kadang masanya juga ringan, 9 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Pernah ngukur nggak Anda? Beri objek yang masanya 3 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Waduh, bisa dibayangkan ringan sekali ya kan gitu. Tapi ada itu ya, yaitu massa elektron ya kan gitu. Anda mengakui atau tidak, itu si elektron itu ada gitu. Nah, jadi materinya biasanya kecil, terus dia dicirikan dengan muatan ya kan. Kemudian di situ juga dunia itu ada medan listrik, medan magnet gitu. Yang waktu di fisika 1 itu masih diabaikan ya kan gitu. Tapi sebetulnya ketika di dunia fisika 2 itu ada medan listrik, medan magnet, tapi gravitasi juga ada gitu loh, ya kan? Tapi karena masanya kecil banget ya, misalnya aja katakanlah massa elektron lah gitu loh. Elektron berada di gravitasi ya. Nah, masanya 3 kali 10 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. G-nya ya M kali G, bisa dibayangin G-nya 10. Jadi 10 pangkat min 30 Newton. Kecil banget ya kan gitu. Nah, jadi itu materinya jadi kecil-kecil gitu. Kemudian ini ada istilah muatan ya. Nanti muatannya ada muatan positif, muatan negatif. Kalau Anda di dunia fisika 1 itu kan massa itu selalu positif kan, nggak ada yang massa negatif gitu, berarti antimateri itu gitu. Ini massanya kalau di dunia 1 mesti positif, tapi kalau di dunia 2 muatan itu bisa positif, bisa negatif ya kan gitu. Nah, kemudian gayanya itu juga sudah bukan gaya Newton lagi, walaupun nanti dalam beberapa kasus juga tetap bisa berlaku karena dia punya massa ya. Ada juga gaya Newtonnya, dan itu adalah total gaya yang pengaruh itu juga bisa, yaitu gerak benda karena mungkin ada gaya elektriknya, gaya magnetiknya, karena dia berada dalam medan listrik dan medan magnet ya gitu. Nah, jadi di situ ada gaya elektrik dan gaya magnetik ya kan gitu. Nah, gaya elektrik nanti kita lihat, jadi kalau ada dua benda gitu ya kan, dua partikel gitu, yang satu bermuatan positif dan negatif, maka dia tarik menarik kan. Kalau satu muatan positif-positif, dia tolak-menolak gitu ya. Nah, gaya tarik dan gaya tolaknya itu diatur dengan hukum Coulomb namanya. Ada hukum Coulomb. Dia sebanding dengan muatan masing-masing, berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya. Jadi kalau muatannya itu besar-besar, ya gaya Coulombnya akan besar gitu. Baik tolak-menolak atau tarik-menarik ya. Dan dia berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Artinya kalau semakin jauh, maka gaya interaksinya akan semakin melemah ya gitu. Berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Gitu. Nah, selain itu juga ada gaya magnetik. Artinya ketika partikel bermuatan itu masuk dalam suatu medan magnet. Nah, medan magnet itu artinya di situ ada medan eksternal, misalnya magnet batang atau apa gitu ya. Kan ada misalnya ada orang membuat bisa juga medan magnet itu kita create ya, kita buat. Misalnya dalam solenoida atau toroida, maka di dalam kan kalau kita buat lilitan nih, kita buat lilitan gitu, maka di dalam lilitan itu, di dalamnya itu ada medan magnet bermedan gitu di situ. Nah, maka ketika ada partikel masuk dalam medan itu, maka dia mendapat gaya magnetik, yaitu partikelnya bergerak misalnya, maka tinggal di-cross-kan dengan B ya kan gitu. Nah, semakin besar B-nya, ya gaya magnetiknya akan semakin besar ya, seperti itu. Oke, nah jadi ini juga di dunia fisika 2.
Tentunya ketika Anda amati bahwa selain di dunia satu itu ada gaya Newton, ya, gaya interaksi antar partikel atau massa dengan gravitasi, ternyata ada gaya elektrik, gaya magnetik. Wah, ini menjadi cukup menarik ya kan gitu, bahwa ternyata gerak suatu objek itu tidak hanya ditentukan oleh interaksi gravitasi ya, tapi bisa juga karena ada dia berada dalam medan elektrik ya, medan elektrik gitu. Kemudian nanti kita ada medan magnetik gitu. Nah, seperti itulah. Jadi medan elektrik, medan magnetik itu kan juga di-create oleh sesuatu ya. Misalnya medan, jadi kalau ada muatan, muatan ditaruh di suatu tempat, misalnya muatan Q gitu ya, maka di sekitar muatan Q itu akan ada medan elektrik gitu. Artinya kalau ada partikel bermuatan didekatkan dengan objek di daerah itu, maka dia akan dapat gaya magnetik, gaya elektrik kan gitu. Nah, kemudian ketika partikel itu juga bergerak, kalau ini partikelnya diam, ya partikelnya diam, maka di sekitar partikel bermuatan itu akan muncul medan listrik ya. Tapi kalau partikelnya bergerak gitu, jadi si muatan tadi bergerak, maka ketika dia bergerak, maka di sekitar partikel itu akan muncul medan magnetik gitu. Sehingga ketika ada partikel bergerak, katakan arus ya, kawat misalnya kita ada kawat nih, kasih sumber tegangan DC ya misalnya. Maka kan si elektron akan bergerak kan di situ di kawat itu. Nah, ketika dia bergerak, maka ke sekitar kawat itu akan muncul medan magnet. Nah, kalau ada medan magnet, bukti bahwa ada ketika kita dekatkan misalnya kompas atau partikel ketika di situ akan mendapat gaya magnetik ya gitu. Dia bisa ketarik atau ketolak ya, tergantung dari gaya magnetiknya tadi ya gitu. Oke, nanti lebih lanjut lagi Anda lihat bahwa ketika suatu partikel itu bergerak, geraknya tidak hanya konstan begitu, tapi dia ada percepatan, perlambatan, maka akan muncul fenomena baru yang disebut dengan radiasi. Yang disebut dengan radiasi gelombang elektromagnetik gitu. Nah, radiasi gelombang elektromagnetik itu yang disebut dengan, kalau Anda lihat spektrumnya itu cukup lebar ya. Dari mulai gelombang radio sampai sinar gamma ya, sinar beta dan seterusnya ya gitu. Dan itu yang disebut dengan spektrum gelombang elektromagnetik ya. Nah, dari spektrum gelombang elektromagnetik itu menginspirasi atau memberikan alat pada kita untuk bisa mendeteksi berbagai objek ya, berbagai ukuran dan fenomena lainnya banyak di situ yang kita bisa memanfaatkan itu semua ya gitu. Oke, jadi kemudian ruang dan waktu Anda lihat nih, ketika di dunia fisika 1 itu kan tadi kecepatannya itu kecil ya, kecepatannya lambat lah, kelereng ditembakkan, paling banter kalau Anda naik kendaraan itu 100 km per jam aja Anda sudah nubruk sana nubruk sini kan gitu. Artinya seperti itulah gitu. Tapi kalau di dunia fisika 2 ini kan yang geraknya gerak ke partikel nih. Nah, kecepatannya itu bisa bisa mendekati kecepatan cahaya malah. Jadi kalau si proton atau elektron tadi diputar dalam suatu siklotron gitu alat itu, dia bisa mendekati kecepatan cahaya sehingga dia memunculkan radiasi ya, radiasi gelombang elektromagnetik yang kecepatannya itu adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon. Jadi di dunia 2 itu juga biasanya mendekati relativitas khusus ya, gitu. Jadi kadang-kadang itu sudah muncul mekanika kuantum dan sebagainya ya, itu sebagai pendahuluan untuk ke dunia-dunia kuantum ya di fisika dasar 2. Ya walaupun kadang-kadang tinjauannya masih klasik juga. Kita masih membahas dengan paradigma Newtonian ya gitu. Walaupun kalau lebih lanjut paradigma Newtonian kadang-kadang sudah tidak bisa lagi menjelaskan tentang fenomena di fisika 2 ini ya. Harus dengan paradigma kuantum dan sebagainya ya gitu. Oke, seperti itu. Kalau misalnya Anda ada yang ingin tanya atau menyanggah juga boleh ya, silahkan aja. Jadi kuliah kita itu open mind ya. Jadi artinya open mind itu
kita jangan seperti saya seperti Ustadz, Anda seperti Jumatan itu dulu ya. Anda menang sampai ngantuk-ngantuk. Tapi kalau bisa kita open mind lah. Artinya Anda jangan terlalu percaya sama saya gitu loh. Tapi bawaannya itu Anda nggak percaya sehingga ada konfirmasi gitu ya. Untuk itu oke, Anda harus banyak baca ya gitu. Jadi sekali lagi dalam dunia belajar dunia di fisika itu kalau bisa ketika kuliah itu Anda nggak percaya sama dosennya ya gitu. Jangan manut aja kecuali ketika belajar agama gitu ya Anda harus iman dulu, percaya dulu gitu. Tapi kalau belajar fisika nih utamakan ketidakpercayaan dulu. Jangan-jangan nih mitra lainnya ngibul aja gitu kan. Nah, jadi sehingga Anda bisa lebih ya bisa menyanggah atau apalah gitu. Ya. Jadi silahkan ya. Oke. Nah, kita masuk ya nih ke sifat muatan listrik. File ini semua sudah saya upload loh ya di Google Class. Jadi Anda bisa jadi kuliah kita sebetulnya saya ngomong gini terus ini sebetulnya juga ya beberapa saya juga sudah menampilkan videonya, tapi bukan video saya. Nanti juga mungkin nanti kita tambahlah dengan video saya. Toh video saya nggak menarik ya. Mungkin video yang di MIT atau apa bisa Anda cari di YouTube kalau sekarang kan kuliah gitu. Jadi kalau kuliah hanya ngomong-ngomong gini aja banyak sekarang kan gitu. Yang penting itu tadi kita bisa berinteraksi ya. Kan kalau Anda nggak kuliah di MIT mau interaksi gimana ya? Anda bisa kuliahnya di sini ya dan interaksi dengan dosen sini kan gitu. Oke, kita masuk ke sifat muatan listrik. Nah, kan kita masuk nih. Objeknya masih ada rubber ya, ada gelas gitu. Nah, fenomena gini nih. Jadi ketika si rubber ini digosok nih dengan kain gitu ya, dengan sutra biasanya kan atau apalah gitu digosok-gosok. Kemudian begitu juga gelasnya digosok-gosok. Ternyata si rubber sama gelas itu tarik-menarik gitu loh. Nah, kemudian kalau rubber digosok. Nah, rubber sama rubber tolak-menolak gitu. Orang dulu kaget, kalau sekarang sih nggak biasa aja ya. Nggak kaget kan gitu. Wah, itu karena muatan yang sama ya tolak-menolak. Kalau muatan nggak sama, ya tarik-menarik kan gitu ya. Karena kita udah belajar dari mulai SMA, dari SD, apa dari TK udah dikasih tahu kan gitu. Kalau nggak tahu juga berarti aneh ya. Tapi kan dulu orang pertama kali melihat fenomena ini kan menarik sekali nih. Kenapa kan gitu. Ternyata yang bertanggung jawab itu adalah muatan ya kan gitu. Tapi bukan artian bahwa di sini muatannya nih bisa hilang, jadi ini semua negatif, ini jadi positif. Tapi ternyata selidik punya selidik ketika dikonveksi nih, digosok-gosok-gosok, ini ada elektron yang pindah dari yang penggosoknya ke rubber. Kalau di sini elektronnya pindah ke yang penggosoknya, tinggal positif, ini lebih bermuatan negatif gitu, sehingga tarik menarik. Kalau ini nih kan sama ketika digosok sih elektron banyak ke sini kan. Jadi yang bisa pindah itu elektron. Kenapa? Ya kita tahu di pelajaran kimia itu kan bahwa ya kita bahwa paling penyusun materi paling fundamental itu kan di situ ada molekul ya. Molekul di situ intinya bermuatan positif, nanti elektron itu paling luar itu namanya elektron valensi itu yang paling mudah untuk lepas ya kan gitu. Nah, nanti kan ada yang namanya isolator, ada namanya konduktor ya kan seperti itu ya. Nah, ini dia model Franklin ya. Franklin jadi muatan listrik itu selalu tetap gitu. Jadi pada suatu objek jadi muatan itu tidak di-create gitu. Tidak mungkin muatan itu diciptakan gitu. Bahwa objek itu netral tapi ketika ada misalnya jadi tidak ada pembuatan muatan listrik ketika batang gelas digosok sutra misalnya. Yang ada adalah perpindahan elektron dari gelas ke sutra gitu. Jadi elektron di gelas pindah ke sutra.
Lah kenapa? Ya karena mungkin di apa namanya ya karena si elektronnya senang kan gitu, atau elektron valensinya itu paling ini kan. Jadi dari gelas pindah ke sutra, sehingga gelas lebih bermuatan positif ya kan, sutra lebih bermuatan negatif gitu. Sehingga gelas lebih positif, sutra akan lebih negatif. Begitu juga tidak ada penciptaan muatan ketika batang karet digosok dengan bulu ya kan gitu. Yang ada adalah perpindahan elektron dari bulu itu ke karet gitu. Sehingga karet lebih bermuatan negatif, bulu lebih bermuatan positif. Tapi kalau Anda perhatikan lama-lama netral lagi kan gitu. Kenapa? Ya karena ada apa namanya itu humidity ya. Jadi lingkungan ya gitu. Ya, contohnya lagi misalnya Anda coba buat kertas kecil gitu Anda sobek-sobek, bukan lampat ya, tapi sobek-sobek kertas kecil, kemudian penggarisnya Anda gosok-gosok di bulu tangan Anda tuh, sehingga nanti ketika Anda taruh gini, maka si kertas kecil-kecil itu kan ketarik gitu. Tapi lama-lama juga hilang kan gitu, karena sudah ada apa namanya elektron dari lingkungan juga masuk ke situ ya. Jadi uap air dan seterusnya ya seperti itu. Oke. Nah, jadi sifat muatan listrik, jadi dua jenis. Oke, jadi kita singkat cerita, karena kalau kita tidak singkat cerita itu bisa jadi 30 tahun sendiri ya, nggak habis-habis. Anggap saja sudah selesai, orang udah riset itu gitu. Anda jangan riset lagi. Oh benar nggak sih elektron ada gitu. Anda harus percaya itu. Elektron itu ada, elektron itu bermuatan negatif, proton itu lebih bermuatan positif. Itu penamaan aja, konsensus. Kalau mau diubah, boleh aja, cuman Anda jadi orang aneh, ya kan gitu. Ya kita ngikut aja kalau itu kan, gitu. Jadi dua jenis muatan terdapat di alam nih. Dengan sifat muatan berlainan jenis, itu tarik-menarik. Muatan sejenis, tolak-menolak. Nah itu kayak itu ya, bahwa sama, jadi di alam ini ada dua kan, gelap, siang, malam, positif negatif, laki-laki perempuan kayak gitu. Nah alam mengajarkan nih kalau yang berlawanan jenis itu tarik menarik, tapi kalau sejenis tolak menolak. Nah kalau yang sejenis tarik menarik alamat bahaya ya kan, kaum lut gitu kan, misalnya homoseksual lah, lesbian, itu mesti itu orang-orang aneh kan, orang di luar normal gitu. Nah kalau di luar normal itu banyak, komunitas itu nggak normal, dihancurin ya kan sama Tuhan ya atau gitu, ya kan nggak normal. Oke, kemudian muatan di alam pada prinsipnya itu konserv, tetap gitu. Kayak tadi misalnya ketika Anda menggosok apa namanya plastik dengan bulu gitu, maka di situ akan ada perpindahan elektron dari bulu ke plastik tadi. Atau kalau gelas dengan sutra, maka gelas sutra lebih bermuatan negatif, gelasnya lebih bermuatan positif. Ya, tapi ketika dipadukan lagi, itu sebetulnya tetap sama. Jadi muatan pada suatu objek itu adalah tetap, tapi yang ada adalah hanya misalnya kalau ini jadi 2 elektron hilang berarti muatan ini menjadi 2 positif, ya kan gitu. Kan 2 elektron hilang gitu. Kalau 1 elektron hilang menjadi -1. Dan yang harus Anda apa namanya pahami juga ini, tapi tapi kita masih mengakui ya bahwa muatan itu terkuantisasi gitu. Jadi muatan elektron itu 1, 2, 3, nggak ada yang elektron itu 1/4 atau 1/3 gitu, nggak ada. Sampai sekarang loh. Kecuali kalau nanti Anda bisa membuktikan bahwa ternyata tidak hanya 1, 2, 3 gitu loh. Oh ada bisa tengahan juga tuh. Nah dibuktikan lah gitu kan. Kalau sampai sekarang orang masih berkonsensus di bahwa memang muatan itu terkuantisasi gitu loh. 1, 2, 3. Buktinya apa? Nah, buktinya dengan peralatan, ada Fahrenheit atau apa gitu ya. Bahwa ternyata nanti apa dia diskrit gitu loh. Jadi N kali Q. Q-nya elektron misalnya. Jadi N elektron.
Jadi kalau muatan itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, maka muatan dari objek itu adalah N kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb gitu. N-nya itu adalah Dieger, jadi 0, 1, 2. Jarang ya 0, 1,5, 3/4 nggak ada gitu. Sampai sekarang gitu maksudnya. Tapi ya nggak tahu kalau nanti misalnya Anda bisa memikirkan gitu ternyata, oh iya bisa saya tunjukkan bahwa itu tidak benar, boleh aja. Gitu. Tapi menurut saya sih nggak usah lah. Toh dunia udah mengakui bahwa dia diskrit gitu. Nanti sampai bawa otak juga nggak dapat ya gitu. Mending pikirannya dipakai untuk ke aplikasi atau apa gitu, memikirkan hal yang lebih fundamental dari itu ya. Gitu. Oke, nah kemudian konduktor dan isolator. Nah, bagaimana muatan terdapat pada objek besar atau makroskopik ya? Ya bagaimana muatan terdapat itu ya karena di situ ada penyusunnya kan, penyusun dari suatu objek itu kan secara mikroskopik itu kan tersusun dari molekul ya kan, molekul paling ini kan di situ ada atom. Atom itu tersusun dari intinya walaupun kemudian inti itu ada proton, proton kemudian kalau dipecah lagi di situ ada partikel lebih kecil lagi, ada muon. Kalau sekarang ada Higgs gitu, Anda tahu kan? Partikel Higgs. Nah, gitu. Itu kalau si proton tembak lagi gitu. Nah, elektron bisa nggak tembak lagi? Bisa kali ya? Gitu. Ya, oke baca Physics Today ya gitu. Nah, kemudian dalam fisika 22 ini benda itu yang terdapat di alam loh ya. Kalau nanti dengan pemikiran manusia itu nanti ada, kalau di alamnya ada dua, ada isolator, ada konduktor. Isolator itu biasanya yang mengisolasi, artinya si elektron valensinya terikat kuat ya pada intinya, sehingga elektronnya itu susah untuk bergerak, sehingga dia namanya pengisolasi gitu. Jadi dia tidak bisa menghantarkan listrik gitu. Tapi kalau konduktor, ini contoh isolator itu tadi gelas, plastik, ya kan? Itu konduktor. Jadi penghantar listrik yang buruk gitu. Jadi kalau Anda ingin nyoba isolator itu, kalau ada colokan listrik itu Anda colokin, Anda nggak kesetrum ya. Tapi kalau konduktor yang baik, itu elektron valensinya itu gampang bergerak. Biasanya logam, jenis-jenis logam. Nah, kalau ingin ini juga bisa Anda pegang paku, Anda colokin tuh ke colokan listrik, kesetrum. Nah, itu dia. Dan tubuh Anda itu adalah konduktor yang baik gitu loh. Jadi ketika setrum Anda pegang lagi yang lain juga kesetrum ya gitu. Nah, tapi dunia sekarang itu ada semikonduktor, semi-isolator, ada superkonduktor dan seterusnya kan. Kalau superkonduktor itu rho-nya jadi 0 ya. Jadi dia penghantar super sangat. Nah, jadi dengan pemikiran kalau bahan-bahan kalau Anda jual bahan-bahan yang isolator, konduktor itu murah. Tapi kalau semikonduktor, superkonduktor, wah itu sudah mahal ya kan. Karena ada teknologi di situ ya. Nah, ini contoh balon ya. Balon bisa mengangkat rambut Anda. Tentunya syaratnya rambutnya panjang. Dengan jegra kayak saya gini ya nggak bisa ya pakai balon gini, malah gini-gini mesti balonnya yang meletus ya. Karena jegra kayak rambutnya ya. Gundul gitu. Oke. Nah, ini elektrostatik dalam materi ya. Jadi ya Anda kalau belajar sebetulnya kita nggak boleh juga nih, tapi biar gampang ya model pakai modelnya udah lupa saya kimianya. Ada model kimia ya. Jadi ini sebetulnya kalau dalam kuantum sudah nggak boleh lagi nih. Jadi ada muatan positif, kemudian di sini berkeliling elektron mengelilingi. Katakan ini atom hidrogen kan gitu. Ini model paling sederhana lah ya gitu.
Kemudian kristal ionik, ya di sini ada lebih banyak lagi ini NaCl ya dalam dapur. Kemudian ikatannya ikatan kovalen, ya. Ini logam. Jadi logam ini banyak elektronnya nih, sehingga dia lebih cenderung bisa untuk menghantarkan. Nah kalau kayak gini-gini nih, terikat kuat kan, gitu ya. Ya oke. Jadi ternyata ini nih yang bertanggung jawab. Bisa kalau elektronnya bisa lepas, dia lebih bermuatan positif. Lepas ke sini, misalnya ini bisa lebih bermuatan negatif, ya gitu. Sehingga dia menjadi isolator. Oke. Kita masuk ke hukum gaya listrik ya. Ditemukan tahun 1785. Wah, ini kita masih zaman ayam muruk. Ini enggak Majapahit ke sini. Anda tahu ayam Majapahit tahun berapa Gajah Mada itu? Gajah Mada lahir tahun berapa? Anda tahu nggak? Nggak tahu Pak, saya nggak diundang ulang tahunnya gitu ya. Saya juga lupa ya Gajah Mada lahirnya tahun berapa. Yang jelas sebelum saya lah ya. Ini apa ya? Oke. Jadi yang jelas sudah lama sekali ya, 1785. Ya oke lah, tahunnya kita abaikan dulu. Yang jelas ini hukum Coulomb namanya ya. Jadi gaya tolak antar dua bola kecil bermuatan sama gitu, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar pusat bola tersebut dan berbanding lurus dengan perkalian besar muatan masing-masing. Jadi misalnya ini ada muatan Q1, muatan Q2 ya kan gitu. Oh, saya bisa gambar nggak ya? Kalau dia muatannya sama, jelas dia tolak menolak kan? Dia akan ada ke sana, ini ke sini kan gitu. Kalau ini muatannya misalnya sama-sama positif ya. Positif, positif misalnya. Kan gitu. Ini fungsinya lurus. Saya cuma diredeg aja ya. Nah, ke sana ya. Ini tolak menolak kan gitu. Kalau ini muatannya negatif, ini muatannya positif, maka dia akan tarik menarik ya. Ke sana dan ke sana kan gitu. Nah, gaya tarik atau tolak menolak antara dua muatan ini, katanya Coulomb itu, makanya dia sebandingan kan dalam fisika itu, besarnya gaya ini sebanding dengan besarnya Q1, besarnya Q2, dan ini berbanding lurus ya, dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. R itu adalah pusat dari si Q1 dan pusat dari si Q2 gitu, jaraknya gitu. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat nih, kalau sudah dinyatakan dalam besaran vektor seperti ini, ya kan? Anda bisa lihat ini gaya pada 1/2, nah, misalnya gitu ya. Ini R12, ini menunjukkan ini ke sini gitu. Ini oke, saya mudah-mudahan Anda nggak bingung deh. Mudah-mudahan enggak lah ya. Anda pernah dapat tadi. Jadi kalau kita lihat, ini 1/4 pi epsilon 0 dari mana nih? Orang eksperimen, ya kan? Jadi ini ketetapan. Kalau Anda eksperimen, ini adalah tetapannya, yaitu 9 kali 10⁹ Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Gitu. Yang disebut dengan konstanta alam ya. Gitu. Alam mana? Ya alam dunia lah ya. Gitu. Tentunya ditentukan epsilon 0-nya. Epsilon 0 itu adalah konstanta di elektriknya. Konstanta elektrostatik ya, konstanta epsilon 0, nanti bisa dilihat ya. Ini kalau 1/4 pi epsilon itu jadinya ini dalam satuan SI ya, gitu. Jadi ini, nah itu ini ke sini ini R, ini satuannya meter, Q-nya dalam satuan Coulomb, F-nya dalam satuan Newton, R Dagger seperti ini ada topi, ini maksudnya vektor satuan. Kalau R12 berarti ini vektor 1 ke sini kan gitu. Nah, Anda lihat nih. Kalau misalnya dia tolak menolak, berarti gaya ini ada negatif sebetulnya. Ya kan kalau dia ini kan mesti ke sini. Aduh, mau pindah ya. Sorry. Pindah lagi.
Ini ke sini nih. Kalau dia misalnya sejenis nih, dia akan ke sana, yang ini ke situ. Nah, kalau R12-nya ke sini, kita menuliskan R12 ini gini, berarti F12 itu negatifnya, ya kan? Gitu. Bisa dipahami nggak ya? Kayak gitulah ya, gitu. Jadi, tapi ini kalau besarnya sama ya, kalau diambil besarnya gitu, hanya arahnya saja gitu. Nanti kalau yang ini kan ke sini nih searah, kalau di F21 ini searah dengan ini, dia positif ke sini, ini ke arah sana ya. Gitu. Nah, kalau misalnya hukum Coulomb kualitatif nih, bagaimana jika Q1 bertambah? Nah, ya tentunya F-nya juga menguat, ya kan gitu. Tadi kan bahwa F sebanding dengan, tadi kan bahwa F itu sebanding dengan Q1, Q2 per R2 kuadrat kan gitu. Maka jika Q1-nya bertambah, ya F-nya membesar. Q1-nya berubah tanda, nah tentunya arah gaya akan berubah, ya kan? Arah gayanya akan berbalik, ya gitu. Kalau asalnya ke sini, kalau ini berubah tanda, dia akan ke sana. Kan tadi bahwa F gitu, ini kan sebanding dengan R12 kan gitu. Kalau ini ada Q1, Q2 kan. Nah, kalau ini berubah tanda ya F-nya juga berubah tandanya ya, gitu. Oke, ada yang bingung? Halo? Halo, halo? Halo? Belum, ya, Pak. Belum, Pak. Iya, Pak, belum. Belum bingung ya? Bisa ngikutin ya? Bisa, Pak. Oke. Iya, Pak, masih. Oke. Nah, jadi gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau bagaimana R-nya bertambah? Kalau R-nya bertambah jelas gayanya akan berkurang ya kan? Akan melemah gayanya ya, gitu. Nah, ini ada kasus nih. Sebuah bola bermuatan Q1 ya gitu. Sebuah bola bermuatan Q1 diam di permukaan datar. Seperti ini gini. Ketika bola bermuatan lain Q2 diperoleh keseimbangan pada jarak D12 di atas Q1. Ini ada Q1 nih. Kemudian ditaruh Q2. Ngambang kayak gini gitu loh. Kayak sulap ya. Ini bisa juga bahwa mesti kalau kayak gini ceritanya, Q2 dan Q1 itu bertanda sama ya kan. Karena kalau tandanya beda mesti dengan cepat akan jatuh ya, Q2 saling tarik menarik kan. Kalau di sini mesti tolak menolak, entah positif-positif atau negatif-negatif ya kan gitu. Ya kan logikanya gitu. Nah, jika Q1 digantikan oleh bola bermuatan lain yaitu Q3, Q2 setimbang pada jarak D23 gitu. Tapi agak turun gitu loh. Kalau ini D12 kan segini. Ini D23 turun. Agak turun ya, agak memendek gitu loh. Ini gravitasinya ke bawah ya gitu. Terus tapi masih mengambang juga gitu. Nah, dalam kasus itu nomor 1 ya. Muatan Q3 bertanda sama dengan muatan Q1. B. Muatan Q3 bertanda tidak sama dengan muatan Q1. C. Tidak dapat ditentukan hubungan antara Q3 dan Q1. Anda milih yang mana? Halo? Halo, halo? Kalau kasusnya kayak gitu, yang A kah, B kah, atau C kah? Yang A, Pak. Yang A, yaitu muatan Q3 bertanda sama dengan Q1 ya. Artinya, tadi kan, mesti ini kan muatannya sama nih gitu loh. Kalau pengen fenomena seperti ini ya harus sama juga gitu. Kalau
ini berbeda dengan ini, mesti akan tarik-menarik ya. Oke. Yang 1B-nya. Magnitudo muatan Q3 lebih kecil dari magnitudo muatan Q1. B. Magnitudo muatan Q3 lebih besar dari magnitudo muatan Q1. C. Tidak dapat ditentukan magnitudo relatif antara Q3 dan Q1. Anda pilih mana? Halo? Nebak juga boleh. Oke, yang jelas ya. Oke ya, karena waktu ya. Kita jawab bersama ya. Yang A ini oke ya, gitu. Kenapa? Ya karena tadi kan di sini kan kalau untuk berada dalam kondisi setimbang, gaya total pada Q2 itu harus 0. Artinya ini kan ada gaya, kalau Anda lihat nih ada gaya gravitasi kan pada sini ke sini. Kemudian ada gaya, ini ada gaya Coulomb, ini ada gaya gravitasi kan ke sana. Maka biar dia ngambang kan gaya Coulomb sama dengan gaya gravitasi kan, artinya harus ke sana. Nah, kalau di sini juga gitu. Ini mestinya juga gitu. Ini ada gaya Coulomb ke sana, ada gaya gravitasi ke sana, ya kan? Nah, mesti kan dia juga ya harus ke sana juga, berarti tanda ini dan ini sama kan gitu. Oke ya. Jadi sehingga Q3 harus sama. Kemudian untuk yang berikutnya, nah ini magnitudo Q3 lebih kecil dari magnitudo Q2. Kenapa? Gaya pada Q2 itu harus sama di sini dan di sini ya kan gitu. Oke. Magnitudo kan gayanya harus sama gitu loh. Tapi Anda lihat di sini D12-nya lebih besar daripada D23 gitu. Nah, kalau gayanya biar sama, nah berarti kan kalau D23 ini lebih kecil, D12 mesti Q3 harus lebih kecil gitu loh. Iya kah? Ya, kita tulis aja. Kalau ini kan ada Q1, Q2, R12 kuadrat. Kan gitu ya. Kemudian yang di sini Q2, Q3 per R23 kuadrat. Ini Q2-nya coret-coret. Coret-coret. Tinggal Q2 yang dicoret. Bukan Q1. Salah juga saya nyoretnya. Ini Q2-nya coret. Berarti di sini ada Q1, Q3. Nah, ketika Q3, berarti kan di sini bisa kita lihat Q3 itu adalah R23 kuadrat per R12 Q1. Selama R23 itu lebih kecil dari R12, mesti Q3 lebih kecil daripada Q1 gitu, ya kan? Seperti itu. Oke. Gaya gravitasi dan gaya listrik. Oke, Anda lihat ini ya, jadi perbandingannya. Waktu kita habis ya, terasa. Oke, karena habis saya nggak mau korupsi waktu nih. Kita kan sampai 10.20 ya. Ada yang belum absen? Oke. Ada yang belum absen? Halo? Ada, Pak. Ada ya? Oke, saya kasih absennya lagi deh. Sudah muncul belum absennya? Halo? Belum, Pak. Oh, belum? Oh, salah lagi saya. Sudah nih absennya, ada? Silakan. Sudah ada, Pak. Ya, silakan. Yang belum absen. Kalau Anda galak terus, bilang ya. Nanti saya absenkan secara manual. Ada yang galak? Nggak bisa absen? Atau sudah absen semua? Mohon maaf Pak, saya ini pakai HP, tidak bisa scan Pak. Oh iya ya. Oke, saya absenkan secara manual ya.
Oh, tapi udah lewat nih. Aduh, coba, sorry. Nanti saya lihat dulu di CGC Masternya. Oke. Oh, perkuliahan. Gimana nih kehadiran mahasiswa, kehadiran input, kehadiran fisika dasar 2 ya. Anda siapa namanya? Muhammad Lutfi Arya Widagdo, Pak. Nomor berapa, Mas? NIM saya Oke, ini ya. Oke. Kemudian Saya siapa juga, lagi? Pak. Siapa? Ahmad Syafi'i. Oke. Terus siapa lagi? Saya juga, Pak. Oke, saya buat satu-satu di sini atau oke semuanya aja saya buat hadir ya, biar gampang ya. Oke ya, Anda hadir semua kan? Saya simpan deh. Sip, gitu. Oke, semua sudah saya buat hadir ya. Oke, gitu. Ada yang mau tanya-tanya? Gak ada. Kalau tidak ada, oke, kita sudah lewat 4 menit. Terima kasih banyak. Oke, ini kalau saya stop sharing. Kalau tidak ada, oke saya stop. Kalau tidak ada, terima kasih. Kita ketemu.